Terobosan, breakthrough. Kita semua tentu sedikit banyak kita rindu ada terobosan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru, ada terobosan. Baik dalam sisi, mungkin dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Tapi teristimewa, yaitu dalam kerohanian kita. Kerohanian kita juga perlu terobosan. Saya sendiri rindu ada terobosan dalam pengenalan saya kepada Tuhan. Hubungan saya kepada Tuhan. Rindu, ada sesuatu yang baru. Tahun demi tahun berjalan dan kita sedang menyongsong kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh sebuah terobosan dalam hidup kita ini. Dan terobosan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah yang adalah roh adanya. Mari kita baca satu ayat. Di dalam Mika 2 ayat 13 bagian A. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Penerobos. Siapa penerobos itu? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Apalagi kalau bilang masalah-masalah kerohanian. Kita tidak bisa kalau bukan Tuhan yang memberikan terobosan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu pekerjaan Roh Kudus ini dalam hidup kita. Jadi firman dan Roh Kudus itu saling berkaitan. Saudara cuma firman tok. Ada orang cuma menekankan firman tapi enggak menekankan Roh Kudus. Firman tanpa Roh Kudus akan jadi Farisi. Kita cuma pinter di sini aja. Cuma mengerti pinter di pengetahuan firman tapi enggak ada di sini. Itu Farisi. Firman tanpa Roh Kudus akan menjadi Farisi. Tapi Roh Kudus tanpa firman akan jadi firasat. Apa maksudnya? Cuma main firasat, gak ada patokannya. Nah, kalau semua main firasat kan repot. Firasatku, nah, orang kan banyak. Roh Kudus berkata, tapi gak ada dasar firmannya. Itu namanya firasat. Kalau sudah main firasat, akhirnya tersesat. Jadi kita butuh kedua-duanya. Saya akan berbicara dari Kisah Rasul pasal 10. Terobosan yang dikerjakan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 10 adalah salah satu pasal yang menjadi pasal kunci dari Kisah Para Rasul. Mengapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan saudara dan saya. Kalau tidak ada Kisah Rasul pasal 10, kita tidak akan selamat. Mengapa saudara? Karena Kisah Rasul pasal 10 ini Roh Kudus menerobos batas-batas tradisi, batas-batas teologis, batas-batas apapun juga. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 10 ini kita melihat bagaimana Injil pertama-tama dibawa kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara harus tahu bahwa di Kisah Rasul, walaupun mereka sudah penuh Roh Kudus, tapi mereka masih terkungkung dengan tradisi. Orang-orang Yahudi itu masih menganggap mereka adalah bangsa yang atau suku bangsa yang eksklusif. Jadi Kisah Rasul pasal 10 ini, kita melihat bagaimana Tuhan mendobrak, Tuhan menerobos. Dan yang dipakai di sini adalah Petrus. Jadi sebelum Paulus, Petrus dulu. Memang kita tahu Paulus nanti yang dikhususkan menjadi rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita kan non-Yahudi, saudara. Yang dianggap bangsa kafir oleh orang-orang Yahudi. Saudara harus tahu itu. Mengapa kok Petrus? Karena memang Petrus sudah dinubuatkan, diberitahu oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 16. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga. Jadi Petrus yang buka kunci, seperti masuk ruangan. Dia buka kuncinya, jebrek. Nanti Paulus yang melanjutkan. Jadi Kisah Rasul pasal 10 ini menceritakan tentang pertobatan perwira Romawi dan keluarganya. Dan juga beberapa prajurit dan orang-orang dekatnya. Perwira ini bernama Cornelius. Begitu pentingnya kisah ini sehingga Allah harus berintervensi. Ada intervensi surga di dalam cerita ini, saudara. Dan bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Jadi kalau surga sudah turun tangan, itu menandakan begitu penting. Jadi kadang-kadang kita, Tuhan aku ingin dapat visi, aku dapat visi. Boleh, tapi ingat, visi itu tidak sembarangan. Kalau visi diberi, berarti ada sesuatu yang sangat penting. Sampai surga intervensi. Baik, saya akan ceritakan secara global. Kita lihat dulu dari ayat 1 sampai ayat 8. Ini adalah intervensi yang pertama. Di mana Tuhan mengirim malaikatnya datang kepada Cornelius.
Kornelius didatangi oleh malaikat Tuhan, disuruh mengundang seseorang yang bernama Simon Petrus. Mengapa kok Kornelius yang dipilih? Kok bukan yang lain? Saya percaya itu karena ada ayat yang kedua ini. Dikatakan, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi ini orang benar, orang saleh. Walaupun dia belum tahu tentang Yesus Kristus. Tapi dia takut kepada Tuhan. Allah orang Yahudi. Sehingga waktu malaikat datang, dia berkata, Kornelius, doamu dan sedekahmu sudah didengar oleh Tuhan. Ayat yang keempat sudah nanti bisa baca. Perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Doamu dan sedekahmu sudah sampai kepada Allah. Jadi di sini kita tahu mengapa kok Kornelius dipilih oleh Allah. Karena kesalehan dan kedermawanannya. Saleh dan dermawan dia. Makanya kita jadi anak Tuhan, kita juga harus menjadi orang yang saleh. Apalagi kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah diselamatkan. Maka kita harus menjadi orang yang saleh dan juga dermawan. Karena kedua hal ini diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Doamu dan sedekahmu didengar, dilihat, dan dijawab oleh Allah. Sekarang kamu kirim orang kepada Simon Petrus, bawa dia ke rumahmu. Karena dia akan memberitakan berita keselamatan. Ini intervensi yang pertama. Selanjutnya ayat 9 kita melihat intervensi surgawi yang kedua. Ditujukan kepada Petrus yang saat itu ada di sebuah kota namanya Yope. Saudara bisa baca itu. Bagaimana Allah memberikan sebuah penglihatan tentang binatang-binatang yang haram menurut Taurat. Dan Allah berkata kepada Petrus, sembelilah dan makanlah. Petrus bagaimanapun juga dia orang Yahudi. Dia tahu Taurat. Dan dia berkata, no. Ini binatang-binatang haram Tuhan. Aku enggak pernah seumur hidup makan ini. Sudah kamu makan. Apa yang kunyatakan halal, jangan dibilang haram. Dan perhatikan, dikatakan penglihatan itu berulang sampai 3 kali. Jadi kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, kalau saudara membaca sesuatu itu diulang. Itu berarti punya satu signifikan. Sampai 3 kali Petrus mendapat penglihatan yang sama. Di sini saudara-saudara kita tahu betapa sulitnya mengubah persepsi seseorang. Tidak gampang. Mengubah mindset seseorang itu tidak gampang. Petrus harus melihat, mendapat visi sampai 3 kali. Itu pun dia masih bingung apa maksudnya. Makanya saudara, mengapa firman itu harus diulang-ulang? Mengapa kita harus membaca Alkitab itu berulang-ulang? Setelah sekian kali membaca firman, saya ulang baru saya mulai mengerti sedikit. Oh ternyata ini, oh begini. Harus diulang. Itu pun harus pekerjaan Roh Kudus yang membuka pikiran kita. Kalau tidak ya tetap saja. Saudara baca firman Tuhan ya begitu-begitu aja. Saya tidak menyombongkan diri saudara, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah dorongan bagi saudara. Selama masa pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Tuhan gerakkan saya untuk kembali membaca firman. Dan selama 2 tahun ini, dan saya memang sudah punya satu komitmen, saya akan baca 7 kali berulang-ulang. Karena saya mengacu kepada pengalaman Naaman yang membenamkan diri di sungai Yordan sampai 7 kali. Dan puji Tuhan, 2 tahun saya berhasil, saudara-saudara. Membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 7 kali. Tentu bukan karena saya, karena waktu, karena kemurahan Tuhan. Jangan bosan membaca Alkitab. Baca. Minta Roh Kudus mengiluminasi. Karena mengubah mindset Anda dan saya ini tidak mudah. Petrus saja tidak mudah, apalagi kita, saudara-saudara. Makanya ada satu ayat saya mau bacakan di sini. Dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah by renewing of your mind. Mindset kita harus terus diubah, dibaharui oleh pekerjaan firman dan Roh Kudus. Supaya kita mengerti kehendak Allah. Petrus setelah dia mendapat 3 kali visi,
dia baru sedikit mengerti. Kemudian singkat cerita, dia pergi memenuhi undangan dari Kornelius, dari Yope ke Kaisaria. Jadi saudara-saudara lihat di sini kata roh, jadi ini pekerjaan Roh Kudus. Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan keenam saudara ini menyertai aku. Ini kesaksian Paulus di pasal 11-nya. Jadi dia tidak sendirian, dia bersama 6 orang. Jadi 7 orang. Wah, ini lebih dari cukup sebagai saksi. Singkat cerita, dia sampai di rumah Kornelius dan dia mulai bertanya jawab dan akhirnya dia menyampaikan khotbah di rumah Kornelius. Dan kalau saudara membaca khotbahnya, saudara perhatikan bahwa inti dari khotbah itu yaitu memperkenalkan tentang siapa Yesus Kristus itu. Dialah Mesias yang harus dikenal dan dipercayai oleh Kornelius sekeluarga. Selama ini mereka kan tidak mengenal. Mereka cuma taunya Allah Yehovah, Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Mereka belum mengenal nama Yesus. Itulah sebabnya Kornelius bersaksi, memperkenalkan inilah Yesus Kristus yang dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Perhatikan saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Ketika Yesus Kristus bangkit, Tuhan tidak menyatakan diri kepada dunia. Tidak. Kenapa tidak? Karena ini cara Allah. Kalau dia menyatakan diri kan beres. Wah, semua orang percaya ini loh, aku bangkit. Tapi cara Allah tidak demikian. Ketika Yesus Kristus bangkit, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Supaya mereka menjadi saksi kepada bangsa-bangsa. Dengan lain kata, saudara-saudara, maka bangsa-bangsa untuk percaya kepada Yesus, dia harus percaya kepada saksi-saksi itu. Yesus menyatakan diri kepada saksi-saksi. Sekarang saksi-saksi memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa harus percaya kepada saksi-saksi ini supaya bisa selamat. Nah, ini cara Allah memang. Memang cara Allah begitu. Keselamatan itu oleh percaya, oleh iman. Makanya ketika Tuhan Yesus bangkit, pertama-tama dia cuma menyatakan diri kepada 1-2 orang. Murid-murid gak percaya. Makanya Tuhan Yesus menegur, kenapa kamu gak percaya kepada orang-orang ini yang sudah melihat aku? Jadi kita selamat ini karena percaya. Percaya kepada siapa? Kepada saksi-saksi. Saksi-saksi, ya kalau zaman kita sekarang sudah sekian puluh generasi ya. Saksi-saksi yang memberitakan Yesus, dia percaya kepada saksi-saksi sebelumnya. Demikian terus. Dan sekarang kita punya kewajiban untuk memberitakan, untuk menjadi saksi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus itu hidup. Minimal saudara harus jadi saksi kepada keluarga, kepada anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Memang caranya Allah begitu. Tuhan tidak langsung datang kepada siapa-siapa. Wah, langsung datang, jebret datang. Nanti kepada orang ini jebret datang. Kan gampang Tuhan. Kalau gitu kan semua orang percaya. Tidak. Melalui saksi-saksi. Kita percaya karena kita mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran. Kapan sudah mendengar, mungkin di sekolah minggu, mungkin setelah sudah remaja, mungkin setelah sudah dewasa, sudah mendengar Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita percaya. Nah, bagian terakhir daripada cerita ini, yaitu bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Saya bacakan saja, karena ini bagian yang terpenting saya rasa dari pasal ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, dia sedang memberitakan Injil, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Ini siapa? Yaitu teman-teman yang dibawa oleh Petrus. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Mereka kaget. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara ini luar biasa. Kornelius belum pernah sebelumnya mendengar tentang Yesus. Ketika dia mendengar, hatinya penuh dengan iman percaya. Dan itu dilihat oleh Allah. Dan Allah curahkan rohnya. Tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Roh Kudus memenuhi mereka, saudara. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mendengar firman bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian juga saudara. Saudara datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Saudara mendengar firman. Saudara bisa disembuhkan. Amin. Saudara bisa diberkati. Saudara bisa dipenuhkan Roh Kudus.
Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita lihat di sini, ini pengalaman yang original. Ini tidak ada rekayasa di sini, saudara. Jadi mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Makanya tidak usah diragukan lagi bahwa tanda pertama kepenuhan Roh Kudus adalah glosolali. Tapi jangan dibalik ya. Glosolali pasti penuh Roh Kudus. Karena ada glosolali, glosolalian. Diajari. Ayo kamu belajar. Bukan begitu. Jadi benar-benar itu pekerjaan Roh Kudus yang tidak pernah direkayasa. Benar-benar bahasa dari Roh Kudus keluar. Karena mereka penuh. Lalu kata Petrus, sekarang Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu menyuruh mereka dibaptis. Lalu ia menyuruh mereka, di sini ada Cornelius dan orang seisi rumahnya, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, baptisan Roh Kudus dan baptisan air ini berkaitan erat. Kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, why not saudara dibaptis dengan air? Dan harus diselam. Itu baptisan yang Alkitabiah. Tapi kalau saudara belum dibaptis, baptislah. Karena urutan yang lazim itu baptisan air, baru baptisan Roh Kudus. Memang di sini yang terjadi tidak lazim. Mengapa? Karena Tuhan mau membuktikan bahwa orang non-Yahudi juga dikasihi oleh Allah. Kalau tidak gitu kan mereka tidak bisa nerima. Kalau sudah gini mereka mau apa lagi? Ini sudah buktinya langsung dari surga membaptis. Masa manusia nggak mau baptis? Jadi ini yang terjadi adalah sesuatu yang tidak lazim. Yang lazim adalah orang itu dibaptis dalam air dan kemudian dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Yesus memberkati. Haleluya. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan mengadakan terobosan.